Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya yang akan hari ini saya akan bercerita tentang sebuah mobil X-Trail T31 yang pernah saya miliki. Jujur nih teman-teman, mobil ini enak tapi saya tidak kuat. Ampun. Pokoknya seperti itulah teman-teman kondisinya. Sebelum saya bercerita terkait tentang problem permasalahan mobil ini sehingga membuat saya menyerah adalah mobil X-Trail T31 ini saya akuin mobilnya sangat enak sekali, suspensinya empuk untuk sekelasnya dibandingkan ya mohon maaf mobil yang LCGC, dibandingkan mobil ini sangat enak sekali teman-teman semua. Suspensinya empuk, kemudian tenaganya sisa-sisa, maklum lah ya 2500 cc gitu kan. Untuk konsumsi bahan bakarnya ya selama ini karena saya pakai juga kaki saya tidak main bejek-bejekan dan lain sebagainya, bisa dapat di 1:10 atau bahkan pernah kalau di dalam kota itu 1:10, kalau di luar kota bisa 1:11, 1:12, tapi tidak bisa lebih dari itu teman-teman semua. Nah, mobil ini selain enak, interior eksteriornya juga sangat ganteng. Ya kan, kalau eksteriornya itu kan kayak mobil-mobil gimana ya saya nyebutnya itu kayak kotak-kotak gitulah. Jadi sangat maco, sangat berwibawa kalau menurut saya. Nah, kemudian yang kedua adalah interiornya. Interiornya itu aduh sekelas Nissan, Bos. Mantep. Ya kan, sekelas Nissan itu kayak door trim itunya dan lain sebagainya itu empuk-empuk, pokoknya enak banget memang untuk mobil sekelas untuk mobil Nissan ini memang desainnya itu sudah dipikirkan sedemikian rupa gitu kan. Dan untuk harga 100 jutaan lebih sedikit itu sudah dapat itu electric seat, kanan kiri itu sudah elektrik semua gitu kan. Nah, itulah mungkin sedikit kelebihan dari mobil ini. Ya masih banyak sekali sih kelebihan-kelebihan yang lain sebagainya gitu kan. Nah, untuk mobil SUV ini saya itu pernah memiliki kurang lebih sekitar 3 sampai 4 tahun. Saya pernah merawat mobil badak ini gitu kan. Ya selama saya pakai sih ya enak-enak aja. Masalah-masalah juga minor-minor aja. Tapi ada satu masalah yang terakhir sehingga saya harus memikirkan kembali untuk memiliki mobil apa gitu kan. Jujur nih saat ini saya tidak memiliki mobil teman-teman dan sedang mencari-cari referensi juga untuk mencari mobil ya SUV yang harganya mungkin murah tapi tidak murahan gitu kan, masih bagus lah, masih layak pakai untuk di tahun sekarang. Nah, jadi teman-teman, pada waktu itu sebelum mobil itu saya jual atau saya pindah tangan kan, jadi ada satu permasalahan di bagian roda depan itu baik kanan maupun kiri ketika belok misalkan putar balik atau belok yang sifatnya agak sedikit full gitu kan, itu itu ada suara bunyi kretak gitu kan, kayak ada sesuatu ketika belok itu kayak tersangkut gitu, cetak dan itu bunyinya keras banget ya kan. Itu mau di dalam mobil mau di luar mobil, itu suara itu suara itu sangat keras dan sangat mengganggu gitu. Kalau mengganggu di telinga mungkin kita bisa gampang aja, itu nggak bakal kenapa-napa gitu kan. Yang saya khawatir adalah, yang saya takutkan masalah ini misalkan saya sedang jalan kemana, ke mall kah atau kemana, itu kondisi itu rusak gitu bannya, nanti takutnya nggak bisa belok lagi atau kayak apa gitu, atau patah kah atau seperti apa gitu. Nah, akhirnya saya bawa di salah satu bengkel nih di kota Samarinda. Saya bawalah ke bengkel ke situ untuk konsultasi. Ya saya kan nanya ya kan, waktu itu bawa uang sekitar 1 juta atau 1,5 juta gitu kan, siapa tahu harganya segitu. Nah, akhirnya saya ngajak mekanik masuk ke mobil, tes mobil bareng-bareng. Ketika putar balik, ya memang bener, ketika putar balik itu kan hampir full ya setir itu kan, jadi bunyinya itu kayak, kalau apalagi gasnya agak kuat, muter diinjak pedal gas kuat, itu bunyinya langsung tak gitu. Bah, itu mau belok kiri mau belok kanan sama aja bunyinya.
Nah, akhirnya si bengkel itu memberikan kesimpulan bahwasannya ada sesuatu yang perlu diganti atau rusak, tapi saya tidak tahu persis apa itu namanya gitu kan, karena kayak bahasa-bahasa Inggris dan saya juga orang awam yang tidak mengerti banget di dunia mobil gitu kan. Jadi sebagai orang awam ya saya kan langsung tanya kerusakannya apa, kemudian estimasi biaya perbaikannya itu berapa. Nah, setelah saya tanya teman-teman, dia menganalisis saya kan ya, nulis-nulis gitu dan lain sebagainya. Saya tanyalah berapa untuk biaya untuk biaya perbaikannya, estimasi kira-kira. Dan tahu berapa teman-teman, dikasih harga berapa? 7.500.000. Itu dikasih harga segitu, terus saya langsung kayak aduh lemes banget gitu kan. Nah, akhirnya ya saya pikir-pikir dulu gitu kan, orang saya cuma bawa uang 1,5 juta gitu kan, mana cukup untuk untuk mengganti atau memperbaiki kerusakan tersebut gitu kan. Akhirnya saya bawa pulang terlebih dahulu. Waktu itu hanya bayar jasa untuk inspeksi aja ya, untuk meriksa itu gitu kan. Nah, setelah saya kalkulasikan, memang untuk perbaikan mobil X-Trail ini menurut saya ya, dibandingkan kelebihan yang ditawarkan, ternyata banyak sekali hal-hal yang harganya itu nggak tahu ya. Kalau menurut saya sih untuk di Samarinda sendiri itu termasuk nggak tahu mahal atau seperti apa ya, karena kan saya dompet juga cuma dompet pekerja gitu kan, bukan dompet bos gitu kan. Itu harganya mahal banget gitu teman-teman. Nggak tahu ya kalau di daerah teman-teman sendiri mobil ini untuk spare partnya seperti apa gitu kan. Nah, tapi itu untuk kasus kerusakan roda itu aja, entah itu bearing atau apa, saya kurang tahu namanya. Cuman waktu itu diestimasikan harganya 7,5 juta. Bahkan mekaniknya sendiri yang bukan bosnya ya, yang inspeksi itu memang waktu itu ya memang si ahlinya. Nah, kemudian ada lagi yang tukang eksekusinya itu sampai bilang, wah gila mas katanya dia, untuk perbaikan ini, misalkan perbaikan satu sisi aja di roda ini aja sudah dapat motor beat second gitu kan. Ya akhirnya saya tidak tidak saya ganti gitu kan, tidak saya ganti untuk perbaikan tersebut gitu, yaitu untuk di bagian itu aja teman-teman gitu. Dan untuk bengkel Nissan di sini memang masih spesialis ya, khusus itu kayaknya masih sedikit ada, tapi masih sedikit, dan harganya menurut saya aduh ngawur, dan bukan ngawur ya, ya mungkin mereka juga sudah memperkirakan harganya segitu. Dan menurut saya sih untuk Nissan X-Trail ini mobilnya enak untuk harian dan lain sebagainya, tapi kalau udah mulai rusak-rusakan, mulai sakit-sakitan itu aduh merambat kayaknya. Betul teman-teman, merambat mobil ini kalau udah sakit-sakitan gitu kan. Jadi saya juga masih mikir-mikir mau ngambil mobil apa lagi gitu kan. Tapi saya justru sekarang lagi mencari-cari itu, lagi tertarik dengan malah dengan T32-nya gitu kan. T32-nya kan lebih ganteng ya, maksudnya lebih ganteng, lebih modern gitu kan. Gitu. Atau dari Suzuki Grand Vitara itu ya masuk dalam radar pencarian gitu ya. Saya juga masih mencari-cari itu teman-teman. Mungkin kalian semua yang memiliki saran atau apa ini yang cocok untuk pemula lah, untuk mobil-mobil harian yang SUV ya terutama, karena saya kalau pakai SUV itu teman-teman nggak tahu ya, lebih enak aja gitu. Apalagi kalau SUV-nya itu rata-rata kan pakai rodanya itu roda besar gitu kan, jadi enak lah pokoknya. Maksudnya kalau pakai ini ya mobil kecil, kemudian apalagi sudah pakai pelek. Saya pernah pakai mobilnya teman saya itu Agi atau Ayla itu, aduh kerasa banget getarannya sampai dalam gitu kan, jadi kayak kurang enak aja gitu kan gitu. Mungkin itu saja teman-teman curhatan kita kali ini tentang mobil X-Trail T31, tentang kerusakan bearing tadi, harganya yang sangat luar biasa ya. Mungkin ini bisa jadi referensi untuk teman-teman semua yang baru mau mengambil mobil nih. Saran saya, cek dulu aja, tanya-tanya ketersediaan spare part di daerah kalian. Kalian pantau dulu kalau mau ini, karena jangan sampai kalian hanya beli mobil murah semata, tapi ketika sudah kalian beli, kerjanya itu jajan aja. Aduh pusing kalian, nggak habis-habis mikirin mobil nanti gitu kan. Mungkin itu saja teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.